Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Risandi Nugraha. Saya asli dari Bandung, Jawa Barat, tepatnya di daerah selatan Bandung, di daerah Pasir Jambu, Ciwidey. Video kali ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas akhir semester di pendidikan Strata 1 yang sedang saya jalani pada mata kuliah Pancasila. Di tugas kali ini saya diminta untuk menceritakan asal-usul dari saya pribadi dan keluarga yang berhubungan dengan kearifan lokal. Baik, namun di samping itu mudah-mudahan video yang saya buat ini juga bermanfaat bagi seluruh pendengar atau penonton video ini. Saya berasal dari keluarga sederhana, hanya 2 bersaudara, saya dan adik saya. Kami tinggal di Bandung, Jawa Barat, namun saat ini saya pindah domisili ke Yogyakarta. Ayah saya atau di rumah saya biasanya panggil bapak ya, dan ibu itu di rumah saya biasanya panggil mamah. Panggilan khas orang Sunda itu biasanya sudah familiar dengan panggilan itu. Bapak saya asli Bandung, asli Ciwidey ya. Kalau ibu saya itu asli Garut. Secara regional mungkin tidak begitu berjauhan letak antara Bandung dan Garut, namun kedua daerah ini memiliki karakter dan keunikan yang berbeda. Kalau Bandung itu kan, kalau kita bicara tentang Bandung, apalagi daerah Ciwidey, itu pasti yang terimajinasikan itu kan hijau-hijauan, hasil kebun gitu ya, sayur-sayuran, cabai dan lain sebagainya. Kalau Garut itu identiknya dengan peternakan domba gitu kan, karena domba Garut cukup terkenal ya dengan tanduknya yang tajam dan melengkung. Kemudian hasil olahan kulitnya gitu kan, ada jaket kulit, sepatu kulit yang cukup terkenal. Kemudian juga tukang cukur ya, ciri khasnya. Kalau di Jabodetabek mungkin sudah tidak aneh, kalau mau cukur rambut itu rata-rata tukang cukurnya pasti berasal dari Bandung. Sejak kecil di rumah saya terbiasa hidup sederhana, karena di zaman dulu ya, di tahun 90-an ketika saya lahir gitu kan, sampai tahun 98 99 ekonomi itu ya cukup, bisa dibilang cukup sulit. Jadi untuk mendapatkan uang itu butuh bekerja keras. Bapak itu bekerjanya serabutan ya. Bapak itu kalau keahlian utamanya di bangunan, karena kakek merupakan seorang mandor bangunan, dan dari masih remaja ya, bapak itu dari masih remaja kadang ikut kakek bekerja, sehingga lambat laun bapak pun juga menguasai bidang bangunan itu. Nah, namun pada saat bapak tidak punya pekerjaan di bidang bangunan, biasanya bapak juga mengerjakan hal-hal lain seperti untuk memperbaiki peralatan elektronik, kemudian menjahit, di mana seluruh keahlian itu luar biasanya didapat bukan hasil belajar secara akademik di sekolah, melainkan melalui perjalanan kehidupan yang dijalani oleh bapak saya selama ini. Jadi belajar otodidak. Mama setelah menikah dengan bapak itu mulai belajar menjahit. Sambil belajar itu dulu sering menjahit pesanan-pesanan dari tetangga, itu kan, perbaikan-perbaikan pakaian yang rusak dan lain-lain. Namun pada saat saya memasuki usia SMP, karena semakin besar kebutuhan hidup di keluarga saya yang dibutuhkan, mama akhirnya mulai bekerja di pabrik. Dari semangat kedua orang tua ini saya belajar banyak hal, bahwa pendidikan atau kemampuan, skill itu tidak mesti harus selalu didapat dari hasil akademik pendidikan di sekolah gitu kan, melainkan dari pengalaman, bahkan dari pengalaman orang lain pun juga kita bisa mempelajari banyak hal. Baik, kemudian yang saya kagumi dari orang tua saya ini, walaupun secara ekonomi terbilang sulit ya, karena waktu kecil saya, adik saya dan ya sekeluarga ya itu terbiasa makan, misalkan beli telur satu itu ya dibagi 4 gitu kan, untuk dimakan berempat. Kemudian makan sayuran seadanya. Kadang untuk sayuran pun juga saya hanya mengambil dari sawah atau dari kebun ya, tanaman-tanaman liar yang bisa dimakan. Di tengah kesulitan seperti itu, yang saya kagumi dari orang tua saya itu masih memikirkan sekali untuk bagaimana caranya menabung
agar anak-anaknya bisa sekolah, bisa melanjutkan sekolah sampai minimal lulus SMK. Dan alhamdulillah saya dan adik saya bisa bersekolah hingga lulus SMK dengan hasil jerih payah orang tua saya. Kemudian kami juga tinggal di rumah yang sangat sederhana. Saya masih ingat bahkan sampai tahun 2000-an waktu itu ya. Sampai tahun 2000 itu rumah saya belum ada lantainya. Jadi masih berlantaikan tanah. Yang sudah ada lantainya itu cuma di bagian kamar saja. Itu pun juga lantainya bukan dari keramik ya, melainkan hanya cor-coran adukan semen seperti itu. Kemudian dindingnya juga dari anyaman bambu. Ya bisa dibilang itu adalah masa-masa sulit. Namun kami sangat bersyukur melalui masa-masa itu, karena justru itulah yang ternyata membentuk karakter dan mental kami sehingga bisa lebih kuat untuk menjalani kehidupan setelah dewasa. Singkat cerita, akhirnya setelah lulus saya memutuskan untuk bekerja di Jepang, dan alhamdulillah di Jepang saya bertemu dengan berbagai karakter ya, teman dari berbagai suku, berbagai daerah, bahkan mancanegara. Dan di situ juga saya belajar banyak hal, hingga akhirnya saya mampu mengumpulkan modal untuk melanjutkan kehidupan setelah pulang dari Jepang. Modal yang saya kumpulkan tidak hanya berupa materi, melainkan juga soft skill yang saya dapat dari hasil pengetahuan bergaul dengan teman-teman baru, dengan circle yang baru di Jepang. Saya juga melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Hingga akhirnya setelah pulang dari Jepang, hasil dari Jepang juga alhamdulillah saya sudah bisa memperbaiki rumah orang tua yang tadinya tidak memiliki lantai gitu kan, hanya berdindingkan anyaman bambu, atapnya tanpa plafon. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa saya bangun. Kemudian rumah tersebut pun juga di tahun 2020 ya, tahun 2020 itu kami alih fungsikan menjadi konveksi. Jadi saya mendirikan usaha. Sebelum mendirikan konveksi itu juga saya mengalami kegagalan-kegagalan di beberapa usaha. Konveksi itu kalau nggak salah usaha ketiga atau keempat gitu ya. Dan alhamdulillah berjalan hingga saat ini. Dan kemudian saya juga memulai usaha lain yang saat ini saya jalankan di Jogja ya, di rumah di dekat kediaman istri saya, itu di Gunung Kidul. Saya membuka LPK, namanya LPK Meana. Kemudian saya juga bekerja sebagai pimpinan di LPK Serbaindo cabang Gunung Kidul. Dari pengalaman ini saya banyak belajar bahwa sejatinya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tentu harus kita jaga, harus kita laksanakan dalam pranata kehidupan kita sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa akan membawa kita menjadi manusia yang memegang teguh integritas dalam menjalankan tanggung jawab sosial di masyarakat. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab akan membawa kita menjadi sosok yang objektif dalam menghadapi berbagai sesuatu yang terjadi, berbagai dinamika kehidupan yang terjadi. Kemudian persatuan Indonesia akan menjadikan kita sebagai sosok atau sebagai seseorang yang anti diskriminasi, tidak pernah meninggikan atau merendahkan suatu golongan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan dapat membawa kita baik sebagai pimpinan ataupun sebagai rakyat dalam menjalani kehidupan ini menjadi lebih bijak dalam menyikapi segala polemik yang terjadi. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah harapan, cita-cita yang kita inginkan bersama untuk membentuk Indonesia menjadi lebih baik. Mudah-mudahan harapan pemerintah, harapan kita semuanya, Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, sehingga Indonesia masuk ke masa keemasan di tengah-tengah bonus demografi yang luar biasa ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.